Cek suara. Apakah connect baik? Oke, cek. Ada, Pak. Ada ya. Oke, baik. Kita sudah jam 13.17. Saya sharekan materi. Apakah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Oke, selamat siang. Hari ini ada lanjutan untuk minggu lalu, kemudian misal ada tulisan yang akumulatif atau review, ada beberapa tulisan minggu lalu mungkin ada juga, kemudian ini materi yang lain tetapi bersinggungan hal yang sama, maka ini saya sharekan ke kelas ini ya, saya tulisin untuk komunikasi aja 25 Maret, itu ini datanya ya. Udah terima semua, Anda bisa buka lewat HP Anda dan sebagainya untuk konfirmasi ketika ini sampai halaman berapa dan sebagainya ya. Ya, sudah terima semua tadi ya. Oke, kita masih ada beberapa titik yang ketika maksimum itu kita cari, itu misalnya ada yang kelewat tidak dari metode ini. Rasanya 2 minggu yang lalu dan sekarang kalau kita jadikan satu, itu sudah hampir semua model-model essay secara kimiawi, jadi pada posisi orang kimia, itu sudah cukup ya. Artinya dari aspek kimiawi adalah kita membuat analytical, lalu berprinsip pada pedoman mekanisme atau prinsip ya, asasnya kimia, yaitu misalnya antioksidan adalah ditulis ini ada 2 ET sama HAT, misalnya itu kita pegang terus, lalu bagaimana praktek untuk membuat analisisnya atau instrumennya atau alat kimianya dan sebagainya. Kalau dari 2 kata tadi, huruf besar ya, E sama T, elektron transfer sama satu lagi HAT, itu kan dulu ada hidrogen atom transfer. Anda bisa membedakan yang satu adalah tidak kelihatan, itu elektronnya ada. Itu sebenarnya agak susah dilihat, tetapi kalau dibaca-baca sebagai orang kimia sebenarnya bisa juga ya. Kalau HAT ada kan di sini. Itu kan hidrogen atom transfer. Kalau ada tulisan H itu memang seakan-akan unsur atom hidrogennya itu ada beneran yang lari-lari, tahu ya. Jadi gambarnya dari kiri tidak ada, tambah H di sebelah kanan dan sebagainya. Itu kan paling dasar dulu. Teori awalnya dulu memang HAT, tetapi lama-lama ada memperkaya wawasan yaitu ET ya, elektron transfer. Seperti apa elektron transfer itu? Kalau ditulis di apa ini gambar-gambar mewakili metode itu kan ya ada juga, tapi kalau dilihat ya kadang mudah, kadang susah untuk diamati. Tapi sebagai orang kimia kita paham ya. Jadi elektron itu kalau tidak kelihatan itu nanti di bukunya hanya ditulis apa sih? Ditulis titik boleh gitu ya, titik itu berarti satu elektron. Satu saat tidak ditulis titik, tetapi muatannya Anda ubah-ubah, tahu ya. Misalnya 2 plus jadi 3 plus, itu kalau dipanah gitu, 2 jadi 3 itu sebenarnya apa sih? Ketambahan elektron atau kekurangan elektron. Kalau ketambahan elektronnya digambar enggak? Enggak. Tapi angkanya berubah dan sebagainya dan sebagainya ya. Baik, itu nanti kita terima sebagai tempat komunikasinya basic organik, basic chemistry, general chemistry, lalu dipakai sebagai bentuk instrumentasi alatnya mewakili apa itu UV sama visible, lalu reagennya seperti apa. Reagennya itu tak terasa ya disiapkan sedemikian rupa ya, atau dibuat sintesisnya supaya aktual ini reaksi kimianya itu dimonitor bisa, tahu ya. Reaksi kimia dimonitor bisa. Elektron pindah kemudian dimonitor itu bisa nggak? Itu ada alat yang sangat di fisika atau gedung G itu kimia ya. Kalau dulu di fisika itu gedung apa? Itu ada alat namanya radical measurement atau titik, itu bisa dicari. Itu kan
fisika banget kan. Jadi alatnya ada unsur yang sini kekurangan elektron atau radikalnya itu diamati bisa. Nah, nanti kalau digeser ke kimia, kita sebenarnya lebih tanda petik advance. Kita percaya elektron ada, tapi kalau diamati nggak bisa, alatnya nggak punya, gitu ya. Supaya terbukti alatnya tidak ada, kemudian confirm itu scientific atau terjadi beneran, maka kita nambah satu apalagi istilah orang kimia. Ditambah reagen, itu betul. Nah, reagen ini posisinya di mana? Reagen ini posisinya adalah membentuk perubahan fisik, yaitu warna. Itu aja. Coba lihat, bayangkan ya. Kalau tidak warna boleh. Tidak warna itu berarti kita belajar basicnya spektroskopi molekul ya. Spektroskopi gelombang itu adalah alat, yaitu dari UV, visible, kemudian sampai panjang gitu ya. Kita cukup di kimia dua aja, UV sama visible. Nah, di antara arena dua UV sama visible inilah tempat kita membuktikan adanya ET, HAT itu terjadi, bisa ya. Nah, maka kemudian inilah reviewnya muncul. Reagen-reagennya bervariasi, itu dalam rangka ya hanya cari itu. Ada basic tersendiri untuk UV aja, gitu. UV tahu ya. Satu ada kasih reagen tertentu, jangan di UV tapi pindah ke visible dan sebagainya. Suatu saat kita tidak perlu visible di UV, bisa otak-utik di situ, bisa membuat data, bisa mencari perbedaan di arena UV, bisa juga. Menarik kan ya? Ya, jadi bukan apa? Bukan radikalnya elektron yang dikejar, tapi hasil dari elektron itu menghasilkan kimiawi apa, gitu ya? Ya. Nah, kimiawi apa itu sama dengan dia akan berposisi apa di dalam struktur, tahu ya? Posisi itu sama dengan begini, terjadilah resonansi, itu kita sering ngomong kan, resonansi itu berarti ada elektron nganggur, siap untuk berpindah-pindah. Perpindahannya elektron kita teoritikal kan, tetapi buktinya bisa kita catat, yaitu di UV atau di visible, itu ya kan, bisa kita catat buktinya. Nah, itu disebut analitikalnya di situ. Oke, maka tulisan ini kan poinnya spektrum, seperti alat-alat tadi, lalu antioksidan itu posisi di mana, lalu reagennya yang mau kita cek. Karena ini banyak, tapi perbedaannya terletak di mana. Sebenarnya 2ET sama HHT, tetapi reagen yang tersedia sampai saat ini itu tersedia, maka kita maknai. Minggu lalu tidak terasa kita sudah sampai pada, saya ingat sedikit, yaitu beta karotin bridging ya, waktu itu ya. Oke, mari kita buka halamannya, saya akan ke belakangnya aja ya. Kalau ada gambar-gambar yang ditulis di sini, itu semoga memperkaya wawasan kita, gitu ya. Perkaya. Jadi nanti ada tulisan, ada gambar, atau Anda baca tulisan dulu, baru gambarnya dan sebagainya, bisa kita cari. Karena kita komunikasinya lewat online ini, maka saya biasanya akan gambar dulu kita dahulukan, nanti eh, kita cari, mungkin ada batasan-batasan yang tertulis di situ harus apa, itu kita cek. Kata-kata harus apa ini kan analytical. Analytical itu datanya adalah spektro. Spektro itu syaratnya apa? Yaitu media kita. Itu adalah harus tertembus cahaya gitu ya. Atau kejernihan gitu ya. Kejernihan sama dengan membuat sistem yang homogen. Benar nggak? Homogen. Kalau hanya satu struktur kimia, bisa etanol, itu mesti homogen aja, mesti jernihnya. Tapi etanol tambah air, misalnya, ini saya jernih, berarti terjadi homogen. Etanol tambah heksan, gitu, anggap aja itu suatu reagen-reagen. Itu tidak akan jernih, coba bayangkan. Yaitu etanol tidak suka heksan, heksan tidak suka air, atau saling immiscible. Ada sih yang larut, tetapi tidak begitu banyak. Kemunculannya adalah mungkin kekeruhan dan sebagainya. Nanti pihak ketiga atau sampel kita ya sekarang posisinya seperti itu. Sampel adalah gambar kimia. Anda akan melihatnya ini soluble in apa, insoluble pada apa yang lain. Berarti soluble water mesti otomatis insoluble di lipid apa dan sebagainya.
Nah, itu kemudian di sini akan ditulis nanti. Dibuat summary dari para ahli ini merisetkan, kemudian kita baca, gitu ya. Nah, nanti disitulah sebenarnya kita akan membuat detailnya atas bioessay kita. Itu menjadi langkah cerita yang pelan-pelan Anda baca sendiri mandiri di rumah setelah kuliah itu, atau menyiapkan atau kelak mendesain research, gitu ya. Tapi prinsip yang kita terima adalah kalau tulisan ada, sebenarnya kita tinggal pilih dan ini confirm bagus, gitu ya. Nanti kita tinggal mencocokkan posisi kita, riset kita itu ada di mana, gitu ya. Jadi ini tools yang mau kita pakai, bukan ini yang akan kita kembangkan sebenarnya. Ini adalah sarana yang tinggal kita naik aja. Kita pakai, mau pakai yang warna hijau, orange, atau apa. Kalau kita ikut Gojek atau apa, itu kan tergantung dari sana. Ya. Oke, baik. Kita cari, saya tidak salah, teori sudah, ini sudah, kemarin sudah lengkap, ini sudah, beta karotin ya kemarin. Ini warna-warna itu otomatis nanti memudahkan kita untuk melihat benar, kemudian beta karotin. Ya, ini kalau tidak salah. Kita lihat halaman berapa ini, nanti Anda cari. Ya, nih, box bawahnya ya. Ya, TC. Nah, nih, sedikit agak melompat. Beta carotene bleaching agent, bleaching assay. Ya, kan tadi kita kuliah pagi baru cerita tentang beta karotin itu adalah kekayaan gitu. Lalu kita sebagai atau pengguna itu beta karotin itu bisa kita pakai kemana-mana gitu kan. Ini kalau dipakai langsung tadi ke kosmetik dan sebagainya. Ini dipakai sebagai tanda petik reagen kah gitu ya. Ya, kita tulisnya apa di sini? Terus gitu ya. Bahwa the current assay itu kalau kita bisa mengkuantifikasi prooksidan antioksidan spesies. Namun application dari radikal produk beta epoxy with radikal terus ya, lalu lipid from peroxide present of ROS dan baik, ini cara teorinya. Lalu nanti kalau dikerjakan beneran itu kita merekap apa. Ini ada tulisan nanti bahwa dengan kita membuat formulasi ini, memilih ini, kemudian terjadilah suatu katanya concentration beta carotene in testing solution reduce. Berarti beta karotinnya kita plototin, kita lihat terus gitu. Lalu yang kita cek apanya? Oh, ini adalah is reduce, berarti berkurangnya itu adalah poin kita gitu ya. Maka lanjutan tulis ini kalau kita terima, impression of antioksidan beta carotene compete with formation of mention ADAC. Itu ada gambar kimianya. ADAC itu addition product, itu adalah reaksi yang ada di sebelah kanan, itu kita sebut ADAC. Kalau Anda membuat reaksi A plus B, C sama dengan D gitu ya, di sebelah kanan C sama D itu adalah addition product. Hasil reaksi tetapi mekanismenya adisi. Gitu. Itu sebenarnya prinsip dari sisi pembentukan senyawa lalu berkaitan dengan spektrum. Gitu. Adisi berarti ada penempelan, tidak ada degradasi macam-macam ini. Penempelan itu sama dengan membuat struktur baru. Membuat struktur baru seakan-akan membuat physical properties baru gitu kan ya. Terus di sini misalnya di antioksidan efek kan isi verifikasi dengan adanya bleaching of color dari test solution. Nah, jadi tulisan ini adalah membleach beta karotin. Prinsipnya gitu ya. Areanya di mana 470, 490 itu Anda bayangkan, yaitu si warna beta karotin. Betul nggak? Nah, sekarang ini ada satu alinea yang memaknai datanya pakai equation nomor 3 ini. Kan baru bagi kita. Dan juga ini ada pendekatan, tapi yang ditulis R-nya. Dia apa? Tertulis apa? Noticeable different nanometer.
yellow carotene solid breaking and conjugation by addition of reaction ini. Ya, jadi tulisan yang ada di satu alinea ini kan sebenarnya menggambarkan kimiawi yang berubah dari beta carotene itu tuh apa, itu kemudian itu kita maknai. Kita tulisnya bisa breaking and conjugation addition mention radikal ya. Jadi beta carotene yang kaya akan CC double bond itu kemudian ada radikal lalu terjadilah apa? Terjadi addition reaction, berarti ada yang nempel di situ ya, akibat dari gitu. Nah, titik temu ini satu, titik temu keduanya adalah kata-kata radikal, berarti nanti harus ada gambar radikalnya. Radikal sama dengan apa? Kalau tidak ada jadi ada itu berarti kehilangan, atau justru dari ketambahan dari luar dan sebagainya, nanti tinggal dilihat gambarnya seperti apa. Lalu pengukuran, ini nomor 3, ini pengukurannya bagaimana? Menurut tulisan ini, beta carotene dapat diukur dengan equation ini. Seperti ini ya, nanti kalau kita... Intinya adalah sebenarnya ini berkurangnya atau eksistensinya seperti apa, gitu ya. Maka ditulis di sini, where HLN is matematis log aja. Itu berarti Anda kerjakan, absorban S time O. Iya kan? B ada absorban time I. Jadi sebenarnya Anda sedang duduk, formulasi ada, diukur awal, dan fungsi waktu anggap aja 30 menit atau berapa, B keluar. Ya. Addition yang kemudian terus setelah itu diukur dan sebagainya, ya itu ada data kan ya. Saya kira kalau ini apa AI sekarang itu rumus ini kalau Anda isikan itu dapat hasil otomatis gitu ya. Next-nya adalah additional yaitu antioksidan activity. Kalau itu tadi adalah R-nya itu ada prinsip reaksinya bahwa beta akan mengalami perubahan seperti ini. Ln, log ini ya fungsi waktu ya. Itu sebenarnya kalau kita baca sebenarnya Anda duduk di lab meja spektro kemudian mengerjakan. Lalu apa yang kemudian direkap di logbook kamu adalah AA. Ini ada tulisan ya. Itu singkatan apa? Saya kira itu atasnya antioksidan activity. Ya. Yaitu apa? R contoh, R kontrol, L sampel, kontrol per 100. Nah, atas itu R itu sebenarnya kalau kita lihat itu jalan dengan sendirinya, tapi saya atau kita waktu itu diem aja, tunggu aja, gitu kan ya. Nah, maka ketika itu pada time 0, itu berarti pada pengerjaan pertama itu terjadi suatu data R sekian, nanti R sekian, nah, gitu ya. Kita lihat, kita anggap saya punya time itu adalah time-nya 0, berarti Anda duduk di lab, kemudian di situ time-nya 10 menit gitu ya. Anda mengerjakan lagi 10 menit. Kemudian bisakah lagi selain 10 menit boleh 20, 25 atau berapa. Jadi B-nya itu berapapun boleh. Ya. Kalau itu Anda hitung, itu tak terasa Anda punya contoh matematis dasar seperti apa. Coba hitung, ini kita bayangkan Anda isi sendiri. R kontrol berapa? Itu mesti ada, dimasukkan aja adalah kontrol. Ya. R sampel berapa? R sampel itu sebenarnya R kontrol tambah sampel dan sebagainya. Ada, lalu sudah 2 itu cukup. Lalu R kontrolnya kita pakai dimasukkan. Ini pada fungsi waktu yang tadi 1 titik, anggap aja 0 gitu ya, atau dibuat, ini diurutkan. Terus kalau di 10 menit dibuat, ya buat lagi 10, 5, 20, dan atau 30, 1 jam. Baik, itu manajemen data. Yang terjadi apa dari gambar itu? Coba nanti Anda bayangkan, Anda punya data 0 menit, 10 menit, 20, Anda akan melihat data apa? Yaitu mengisi perubahan, mengamati perubahan warna, kemudian membuat menjadi angka, yaitu dengan rumus ini. Ya. Coba nanti Anda suatu saat pilihlah ini dalam suatu tugas yang akan kita berikan belakangan. Dan tulisan ini sebenarnya kalau kita kerjakan sederhana. Ya. Oke, baik, bisa menitikkan, membuat tulisan dari titik ini.
Nah, kemudian kita buat, menurut buku ini diteoritikan ada gambar seperti ini, diteoritikan. Ini kan menambah wawasannya begini, apakah prosedural ini confirm baik, gitu kan ya. Pertanyaan adalah tulisan begini, saya tidak lihat judulnya, mungkin kalau diberi judul boleh gini, beta carotene stabilization mechanism, gitu ya. Sebenarnya mengapa judulnya demikian, lalu mengapa ini dipakai untuk suatu prosedural. Coba lihat gambar ini pelan-pelan. Kalau tertulis di sini nomor 1, itu gambar ini diawali dari tidak ada jadi ada itu bagaimana? Ini dia. Saya punya, maaf ini karena PPT jadi ada. Gambar ini coba lihat. Kiri pindah ke kanan. Itu sebenarnya apa itu? Kiri pindah ke kanan itu sebenarnya kita sedang membuat suatu sistem radikal, benar nggak? Radikal itu apa sih? Radikal itu ya benda kimia yang kehilangan elektron, gitu kan ya? Nah, sekarang lihat gambar itu. Sisi kiri itu gambar apa? Kemudian mengapa dia dipilih sebagai reagen? Ini reagen. Coba Anda amati. Tanpa membaca yang lain, karena kita sudah pernah punya connect terhadap sistem oksidasi, antioksidan gitu ya. Oke, silakan kelas ini, yang kiri itu apa itu? Boleh namanya boleh, lalu fungsinya apa? Oke, silakan. Ditebak aja, kiri itu. Gambar apa itu? Atau kekasan gambar ini apa? Ini reagen sebenarnya nanti sangat gitu. Oke, siapa? Ini tahu DPPH nggak sih, Pak? apa? Kiri-kiri. Saya kosongin dulu ya, kiri-kiri yang gambar saya paling bawah. Siapa dia? Oh, gampang ini. Ini selalu reagen itu hanya gini-gini aja. Ada apa? Ada apa? Karbonnya panjang, terus ada gugus, ada ikatan rangkap. Ini saya siapa ini? Ya, ini terkenal. Atau kalau enggak, kalau hitung C-nya, nanti kan kamu ketemu. Itu ada rantai panjang, punya gugus ini, karboksilat kan itu ya. Lalu ada ikatan rangkap, ini sebenarnya aktualnya siapa itu? Harus tahu, harus tahu. Saya tunggu. Struktur umum boleh, habis itu fokus boleh. Gitu. Fokus itu ini salah satu tadi. Kalau saya bilang ini, asam amino gitu kan banyak sekali ya, oh boleh. Tapi salah satunya apa? Jadi nanti tinggal atau langsung salah satu. Atau misalnya monosakarida itu apa? Oh ini. Tapi monosakarida adalah isinya banyak, Anda pilih satu ya, glukosa atau apa. Kalau ini apa? Gampang. C18 asam Ya, linoleat ya. nah, terus ini adalah Asam fatty acid. Itu dulu, umum ada. Oh ini fatty acid, bener nggak? Atau asam lemak, gitu ya. Itu aja, mesti pakai itu, seakan-akan ini. Nah, asam lemak, baik. Asam lemak, tetapi yang apa ini? Tetapi yang unsaturated, itu harus. Harus unsaturated dulu. Maknanya apa? Ini paket ke kanan. Kalau saya menyiapkan fatty acid unsaturated, sebenarnya itu adalah persiapan untuk membuat dia mudah berradikal. Itu benar nggak? Ya, jadi ini Iya, kita Pak. sedang mikir apa namanya? Membuat radikal. Aneh ya, membuat radikal itu apa sih? Nanti ada reagen yang bisa beralih menjadi radikal. Ya, ini dia. Kalau saya punya fatty acid, tunggu dulu, berubah jadi kanan. Nanti panahnya itu kita kosongin dulu. Itu mesti tahu ya. Itu mesti bisa. Ya. Dan kemudian mengapa dia berubah jadi kanan? Karena dia mudah kehilangan H. Itu aja. Hanya apa? H radikal. Jadi dibilang apapun, fatty acid itu mesti mudah kehilangan H. Itu dulu. Nah, bahasa biokimianya ini sebenarnya ini mudah teroksidasi gitu kan. Kalau bahasa apa hafalannya. Tapi bahasa organiknya adalah dia mudah kehilangan H. Mekanisme
kehilangan H inilah yang kita plototin, yaitu tidak sembarang H pergi dengan seenaknya, tapi apa? Yaitu H pergi sebagai radikal, bisa ya. Bukan H plus itu, bukan H minus itu, bukan. Apalagi H yang tanpa muatan itu nggak ada di kimia. Jadi kalau pergi mesti berwajah apa? Berwajah H titik, H plus, H minus, gitu kan ya kalau orang ngomong-ngomong dulu. Nah, ini otomatis berwajah radikal. Maka kita sedang mengenal, sebenarnya kita sedang membuat R titik, tahu ya, radikal titik gitu. Jadi gambar kemarin gitu yang waktu kuliah RH dan itu sebenarnya ini, saya. Baik, ini harus kita ciptakan. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Anda menciptakan ini dengan rumus yang di atas itu? Kapan? Kapan itu bagaimana caranya? Yaitu kamu membuat fungsi waktu itu tadi, time 0 atau time berapa, ya. Jadi misalnya Anda punya fatty acid 0 itu sekarang. Kemudian fatty acid itu akan mengerjakan panah itu ke kanan dalam waktu 15 menit, itu bisa? Bisa. Nah, jadi ketika 15 menit Anda terima apa? Terima gambar sebelah kanan. Gitu. Kalau 15 menit belum ada, berarti 30 menit ya untuk sementara gambarnya masih belah kiri. Gitu kan ya? Nanti setelah 30 menit jadi kanan. Nah, itulah terciptanya apa namanya prosedural untuk membuat T yang rumus-rumus itu tadi semuanya begitu ya. Oke, paham? Jadi ada suatu prosedur yang kalau digambarkan begini intinya adalah ini fungsi waktu. Maka hanya ditanya absorban F gitu. Nah, ini nanti diabsorbankan seakan bisa nantinya ya. Jadi arah ini. Oke, baik satu baris ini paham. Terus dilanjutin dengan apa? Ya, lanjutannya adalah panah ke bawah. Nah, sekarang saya tanya panah ke bawah. Ini kan kuliah organik biasa. Lalu ini namanya fenomena. Fenomena ini ada duluan, kita kuliah ya ini terjadi, nggak kuliah ya terjadi, gitu kan ya. Nah, sekarang waktu kuliah sebenarnya makna dari atas ke bawah itu ditulis rearrangement terjadi karena apa, gitu ya. Benar nggak? Coba setengah menit Anda menjawab satu-satu. Atas ke bawah itu karena apa? Silahkan. Ya. Lihat gambarnya boleh, ada bahasanya boleh, lalu membuat kalimat gitu kan. Kami itu namanya pemahamannya. Oke? Mengapa dia ada panah ke bawah? Dan panah ke bawah mesti terjadi. Kalau panah ada itu berarti beneran terjadi gitu kan. Silakan, cepat. Pak, Siap. izin Pak. Lokalisasi radikalnya apa? Ya, ya. Ya, berarti ini kata rearrangement sama resonansi sama kan ya? Ya, Ya, resonansi. Mengapa terjadi resonansi? Gampang. Apa sebabnya? Kamu melihatnya ikatan rangkap itu jangan dilihat garis. Ingat ya, ikatan rangkap itu sama dengan dua titik gitu ya. Dua titik di tengah gitu. Bisa? Dua titik di tengah. Jadi dua titik itu, mengapa saya ngomong di tengah? Itu kan duduknya bisa itu kan ada garis ya. Ada bisa vertikal gitu ya. Ya itu bisa duduk di atas, di bawah, saat gitu kan. Nah, dua titik ini santai aja. Santai itu ada suatu mekanik, bukan dinamika, bukan statis ya. Kalau garis ini kan kesannya statis. Jadi dua titik itu sebenarnya jalan terus ada, tapi ketika tetangga ada satu situasi di sini, apa ini situasinya? Radikal. Bapak kepencet mute-nya Pak. Masih mute ya, Pak?
Sudah? Suara terdengar? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Anda tadi tidak terdengar sampai saya dari titik mana ya? Nanti kamu kalau saya ada kamu langsung ngomong gitu ya. Ini sudah, yang baris pertama ini sudah kedengar tadi sebelum saya kepencet. Sudah. Nah, baik, Sampai sekarang ke yang bawah sudah ikatan tangkap ya. Rearrangement yang sudah ya. ikatan Nah, tangkap, Pak. ya, baik. Rearrangement ke bawah tahu ya, ikatan rangkap itu sama dua titik dinamis. Jadi jalan kemana-mana, kemudian punya tetangga satu titik. Maka dua titik itu udah ketemu sama titik atas, meninggalkan titik bawah. Pertanyaannya adalah begini, pertanyaannya. Eh, Mengapa gambar atas itu tidak suka lebih suka gambar bawah gitu kan? Tantangan organik. Jadi rearrangement itu mau nggak mau terjadi karena orang kimia, maaf, struktur kimia lebih suka bawah daripada atas. Atau titiknya tengah itu tidak pernah ada, pindah ke bawah itu karena apa? Coba Anda menjawabnya. Apa? Gampang. Karena ikatan rangkap yang terkonjugasi lebih stabil mungkin, Pak. Iya, jadi intinya membentuk konjugasi, itu aja ya. Jadi atas itu radikal, belum konjugasi, saya menggeliat sedikit jadi konjugasi. Nah, ketika jadi konjugasi, titiknya ada di bawah. Jadi inti sebenarnya begini, gambar atas sama bawah itu mana yang ada gitu ya. Yang ada adalah yang bawah. Karena konjugasi itu stabil. Betul ya, oke ya. Jadi kalau ada gambar tidak konjugasi di mana? Coba lihat kiri. Linoleic acid itu tidak konjugasi, tapi nggak apa-apa, tahu ya. Tidak apa-apa. Karena memang aktualnya begitu kan. Ya. Tapi suatu saat dia menjadi konjugasi kalau ada faktor luar yang membuat dia terbongkar. Contohnya faktor luar ini dia. Ada satu sistem, entah panas, entah apa, kehilangan radikal, dia menjadi konjugasi. Itu ya. Itu boleh kita sebut. Itulah sebabnya kalau kita bicara ilmu biokimia, linoleic acid itu baik. Baik itu yaitu esensial fatty acid, tetapi dia sangat rentan. Bahasa kita gitu. Mengapa rentan ada reaksi seperti ini? Yaitu apa? Dia terbongkar, lalu mengalami konjugasi, lalu dia sudah bukan linoleic acid lagi, benar nggak? Iya, bukan lagi tahu ya. Nah itu nanti efeknya di sisi apa nutrisi dan sebagainya nanti yang ngurus ilmu biokimia, ilmu kesehatan atau apa gitu ya. Bisa membayangkan baik, tetapi kalau bisa linoleic acid jangan sampai terjadi gambar seperti ini. Itu yang disebut dengan konservatifnya harus kita pertahankan. Nah ini cerita ini kita balik karena linoleic acid itu adalah rentan, maka saya rentanin sekalian. Jadi saya kasih arena yang dia semoga menjadi gambar sebelah bawah itu. Maka ini namanya prosedural untuk membuat titik, tahu ya. Jadi sekarang ilmu kita itu ada dua, ada kesengajaan saya buat titik karena mau saya pakai sebagai mengolah data. Nah, saya mau cari olahan data dengan cara membongkar ini. Ini nanti beda dengan orang biokimia atau apa. Oh, saya pertahankan fatty acidnya karena ini baik. Ya, itu adalah ilmu dari sisi nutritionnya, gitu ya. Nah, ini dari sisi analitikalnya. Ya, oke. Oke, dari situ kemudian lanjut. Kalau sudah paham sebelah kiri ya, maaf, itu sebelah kanannya, sebelah kiri kanan itu adalah radikal muncul oksigen lalu terjadi ROO titik itu seperti ini ya. Baik itu namanya media sampai garis lipid peroksiradikal itu media lalu ke bawah datanglah atau dicampur dengan beta karotin. Tulisan ini baik yaitu dibuat ada gambarnya kemudian ada semacam mekanisme gitu ya, kita terima. Mungkin di jurnal lain ini ada tapi gambarnya tidak ada. Saya kira gambar ini bisa mengkonfirmasi prosedural ini jalan. Apa yang terjadi? Lipid peroksi radikal, ketambahan O2 ada beta karotin masuk. Nah ini seakan-akan ini namanya desain. Desain itu kita yang menggambar sendiri. Kita itu orang kimia, yakin saya mau menggambar gini lah, tidak apa-apa. Eh,
Apa yang terjadi dari gambar ini menurut kita? Gambar ini adalah kita akan cerita beta karotinnya. Ingat ya, kita. Yang atas tadi kita buang semua, itu hanya sebagai prekursor atau provokator menghasilkan radikal. Benar nggak? Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah lipid eh, apa tadi? Unsaturated tadi dipakai untuk menciptakan kondisi yang radikal, lalu beta karotinnya ketemu, beta karotinnya terkena radikal, saat gitu kan ya. Bagaimana caranya? Coba lihat gambar ini, menurut tulisan ini, kalau nanti Anda baca tulisan, semoga ada di. Itu beta karotinnya mengalami, kalau coba Anda cek bagaimana ini. O2-nya nempel ke sini. Coba lihat, nempel di pojok mana? Oh, itu ya, double bond yang horizontal itu paling sana. Tek. Terus kemudian sisa atau gambar itu kan double bond kena radikal, berarti kena satu kiri, kena satu kanan. Nah, yang kanan itu kemudian jalan-jalan, itu dia dibuat titik-titik garisnya. Maka tulisannya apa? Beta carotene stabilization mechanism. Di beta carotene yang radikal harusnya kan. Beta carotene stable radikal. Itu beda dengan fatty acid yang atas. Fatty acid atas itu ada titik radikal tapi konjugasi tapi bukan, tetapi stabil. Tapi stabilnya diingat hanya dua ya, dua double bond kan. Tapi kalau beta karotin ini radikalnya kalau pindah sini atau ini itu tidak hanya double bond, berapa bond itu Pak? Hitungan ya beta karotin itu banyak banget, maka radikal beta karotin itu eksis boleh gitu ya. Benar? Ya, ini dia. Ya. Nah, inilah sebenarnya yang mau kita masukkan ke spektrum. Sebenarnya gitu. Jadi kalau kita kejar, itu kita menunggu gambar ini yang terakhir. Nah, sekarang kita cerita. Anda punya beta karotin atas, kemudian karena fungsi waktu, prosedural menjadi bawah. Gitu. Secara spektrum, coba terangkan apa yang terjadi di bawah ini. Kalau secara spektrum. Anda buat statement, gambar bawah ini kalau di spektrokan apa yang terjadi? Apa yang Anda terima dari gambar bawah? Warnanya bakal bertahan lama, tidak pudar kali, Pak. Karena polienanya stabil terus ada. Coba diulang. Sekali lagi, apa aja yang bertahan? Warnanya bertahan lebih lama, tidak pudar. Karena ada kestabilan resonansinya itu, Pak. Oke, baik. Itu satu. Ada lagi teman yang lain? Ada? Baik. Jadi kesimpulan kita atau keterangan Anda bukan itu. Terbalik. Justru ini membongkar kestabilan konjugitnya. Benar nggak? Coba lihat. Membongkar kestabilan konjugitnya. Artinya apa? Kalau beta karotin atas itu konjugitnya bagus. Tek, 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 tek. Ketika mengalami radikal, gambar atas itu tidak ada. Tahu ya? Tidak ada itu tidak konjugit bagus. Mungkin radikalnya jangan jalan ke kiri, gitu, ke kanan, gitu, gitu. Itu ke kiri masih, tapi kanannya menjadi kacau. Atau ke kiri nanti yang salah kacau. Dan temanya adalah ini membongkar stabilitas konjugasinya beta karotin. Nah, maka nggak bisa digambar kan nih. Maka digambar titik-titik itu artinya konjugasinya yang ada di mana. Nggak tahu. Karena ini jalan terus gitu kan. Nah, itu temanya sebenarnya kita sedang melihat kalau selama ini kuningnya beta karotin akibat konjugasi mengakibatkan warna, maka kalau konjugasinya hilang, semoga warnanya hilang itu kan ya Korea. Iya, itu aja sebetulnya. Nah, nanti dari sisi analytical ini adalah dasar terjadinya bleaching beta karotin. Justru ini bukan mempertahankan, ini membongkar warnanya beta karotin. Selesai ya? Ya. Jadi ini beta karotin kita pakai sebagai tanda petik reagen visual kuning menjadi hilang. Ya. Lalu mengapa kuning hilang? Karena ini alasannya. Jadi ini
membuat reagen atau penulisnya atau penemu ini adalah memanfaatkan bahan alam aktual, tapi bisa saya bongkar, lalu bisa saya amati sebenarnya gitu. Bisa dibongkar, diamati. Pembongkarnya itu adalah provokatornya adalah saya mensengajakan adanya fatty acid. Jadi fatty acid itu sengaja saya berikan supaya membongkar konjugasi beta karoten. Itu logikanya. Coba dicek. Maka adalah mencari tingkat bleach atau pudarnya warna kuning. Ya. Kalau ini kita templatekan, ini harus terjadi, tahu ya, harus. Nah, nanti kita punya serial yang ini ditambah apa? Ditambah desain namanya sample of antioksidan. Di sininya ditambah. Benar nggak? Iya. Jadi ini harus diciptakan dulu dan harus jadi. Ya. Maka di sini kan tidak ditulis gambarnya, tetapi nanti ditulis ini saya ciptakan oleh penulis itu. Kemudian saya akan membuat ini lagi tambah antioksidan gitu ya. Nah, sekarang coba kalau ini antioksidan itu ada riset kita, lalu kalau bisa mau ditulis di gambar itu kira-kira antioksidannya itu ada di titik mana ya gambar ini misalnya mau saya pakai. Bisa Anda membayangkan? Kalau ini misalnya reagen, ini kan mix kompon gitu. Kemudian ada antioksidan, itu lalu antioksidannya jalan, itu akan Anda gambar di mana antioksidannya itu. Begitu ya. Coba saya beri waktu setengah menit. Ya, ada yang ketemu? Anda buat coret-coret gitu aja di sini, dicoret. Itu kalau kita ada riset antioksidannya di sini posisinya di mana? Apakah sudah sampai ke bawah, ataukah di atas, atau di tengah, atau apa? Boleh, kita kan berargu aja. Di mana? Pakai anu aja, pakai media layar Anda ini ya. Ya, ada yang bisa? Dicoba aja. Yuk. Definisikan dulu antioksidan itu apa. Boleh tempelkan di sini. Kan bisa kita hitung-hitung. Antioksidan adalah, kemarin definisi antioksidan apa? Ada gambar ini, antioksidan. Boleh ET, boleh HAT lah, nggak apa-apa. Tugasnya apa? Antioksidan. HAT artinya apa? Kalau HAT aja biar mudah. Saya punya fenolik gitu, ekstrak teh gitu kan, katekin aromatik OH gitu ya, RO. Itu kalau antioksidan nempel di sini atau kita desain, mau duduk di mana ini? Di layar ini. Ayo, saya tunggu. Jadi harusnya antioksidannya itu menghambat ini apa? Menghambat kan tadi kan si beta karoten ini kan terkacaukan gitu kan oleh si radikal. Jadi harusnya dalam ini kan bridging assay ya Pak dengan beta karoten. Jadi Ya, harusnya si beta nanti untuk warnanya yang semakin nggak stabil atau semakin berkurang itu eh, kelihatan bedanya antar senyawa yang mau kita uji. Jadi semakin bagus antioksidan kita, harusnya beta karotennya itu tidak semakin hilang warnanya gitu Pak. ya, jadi benar logikanya memang yang mau dicatat itu. Kalau antioksidan saya baik,
si beta karotinnya tidak terbleach, betul gitu ya, betul, nah itu betul, itu kan taktik-taktiknya benar. Sekarang kita konkretkan, ketika antioksidannya baik, si beta karotinnya tidak terbleach, berarti antioksidan itu duduknya di gambar di sini di mana, gitu ya, tadi udah benar. Nah, duduknya ada di Di mana? bawah Di berarti, Pak. bawah itu mana, atas itu mana? Coba, boleh. Di bawah itu waktu yang ini, yang benar-benar yang paling bawah, Pak. Yang itu, apa namanya, waktu ikatan rangkap konjugasinya itu kacau, jadi titik-titik-titik-titik itu. Nah, di situ kan berarti perannya si antioksidan kita ya, Pak ya, untuk dia terus menangkap si radikal yang lagi gerak di beta karotennya itu. Ya. Oke, baik. Jadi Anda milihnya ini ada titik ya, di paling bawah. Iya, Boleh, itu iya. benar. Paling bawah ini antioksidan adalah ROH, Berarti aromatik OH gitu, ting 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 ting, hanya radikal nempel di sini. Schlesinger kan ya, Pak? Ya, anggap aja ya, tik gitu. Terus ini nanti radikalnya terisi, ini kembali ke deret gitu, kayak apa itu, kipas gitu, lipatannya ada semua, grek 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 grek, grek, gitu ya. Hmm. Oke, ada pemikiran lain? Nggak apa-apa, ini yang kita ada. Rizka, ini coba kamu milih yang Mungkin mana? Atas, tengah, tadi yang bawah sudah. Boleh milih yang lain. Misalnya mungkin atas ini boleh nggak? Pak, kalau yang Mm-mm. atas nggak sih, Pak, kalau misalnya di senyawa kita misalnya punya antioksidan, Mm-mm. karena beta karotennya masih tetap nggak sih Pak? Jadi dia nggak mudar positifnya. Ya, ada dua posisi. Jadi kalau antioksidan saya ya, beta karotnya tetap enggak sih. Jadi ini ada Iya, dua pengertian. Kalau yang pengertian pertama tadi kan seakan gini, beta karotnya ada kacau gini, ada antioksidan deret, sehat lagi, gitu ya. Yang kedua adalah nanti beta karotnya santai aja, nggak pernah terlukai, nggak pernah dilukai. Karena sumber oksidan di atas itu nggak pernah sampai ke dia. Karena sudah ditutup oleh antioksidan, jangan gitu. Nah, sekarang pilih yang mana posisinya? Bagus, itu dua yang pemilihan bagus. Pilih yang atas atas atau bawah? yang atas nggak sih Pak? Senyawa Coba, antioksidannya di atas Marika tadi bagus. misalnya. Coba kalau milih atas, bukannya lebih baik? Jadi kita kalau itu nunggu di sana, kalau ada masalah gitu, saya kena nanti. Saya tergerus, maka saya terdegradasi ya. Masalah yang di sana di atas itu diatasi oleh antioksidan dulu, boleh nggak gitu. Jadi beta karotin ini tidak tersentuh oleh apa-apa, tidak tersentuh oleh reaksi ini gitu. Nah, berarti kan bagian atas itu kita kencengin gitu ya. Jangan sampai garis atas itu tidak ada radikal, itu boleh nggak? Sebenarnya gitu maknanya ya. Jadi antioksidan itu posisinya adalah kan katanya tadi HAT atau fenol hidrogen atomic transfer, ya terus nempel di, misal ya, kita kan mikir tuh itu linoleic acid pindah ke kanan, zret, itu ada titik. Itu kalau saya kasih H boleh nggak dari antioksidan? Zret, nanti menjadi biasa CH. Biasa kan kembali linoleic acid kan sebenarnya, benar nggak? Titik itu kan jadi H Ya kan? Pak. Ya, jadi nama. Antioksidan itu terletaknya ternyata di situ. Betul, menurut teorinya di situ. Jadi beta karotin di bawah itu santai-santai aja, tidak tidak kena getahnya gitu ya. Jadi bukan rusak kemudian sembuh, itu enggak, tapi tetap aman aja. Nah, pertanyaannya kemudian jadi begini, eh, sistem oksidasi itu kan namanya fungsi waktu. Yang saya sebut dengan itu tadi, misalnya antioksidannya kapan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini semua sama aja. 1 menit, 2 menit, 3 menit, suatu saat mesti ini akan lolos, tahu ya. Ini akan hancur ke bawah istilahnya. Hancur ke bawah itu gambar ini akhirnya titik ini ada semua kan, ini terus terus ini ada jumlah, ingat ya, terus 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 lama-lama antioksidannya habis, habis tahu ya. Kalau habis berarti gambar ini jadi, kemudian apa, beta karotnya kena zat, blitz, kemudian blitz, blitz terjadi, selesai. Nah, dari situ kesimpulannya dua tadi benar. Apa yang kita omongkan tadi adalah semua fungsi waktu. Jadi antioksidan itu tugasnya adalah mendelay reaksi ini, mendelay.
Jadi reaksi ini didelay-kan kapan? Nanti di dalam apa itu logbook kamu menyatat di tesis atau kamu akan membuat gambar suatu saat memang harus bleach si beta karotinnya itu. Bleach untuk yang kedua ya. Yang satu itu mesti bleach, yang kedua adalah bleach, tapi nanti fungsi waktu tangan kiri dengan tangan kanan saya beda. Coba bayangkan. Jadi gambar ini kalau saya bayangkan aja, kamu mengerjakan ini nggak percaya 1 jam ini, tek 1 jam. Ini dari bagus, lalu terbleach ini 1 jam bisa ya. Dan harus terbleach. Nah, baik. Sekarang tangan kedua saya adalah persis ditambah antioksidan, tek 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 1 jam belum bleach. Tunggu dulu lagi 2 jam belum bleach. Suatu saat misalnya 3 jam bleach boleh. Persis seperti ini lagi. Berarti kalau ini 1 jam, ini 2 jam, 3 jam, tugas antioksidan itu apa? Mendelay, menahan yang harusnya 1 jam menjadi 3 jam. Itu sudah namanya fungsi antioksidan. Memperlambat oxidation. Menahan oksidasi jangan terjadi enggak. Memperlambat semua. Maka satu fungsi antioksidan itu adalah penambahan sedemikian rupa yang kecil aja penambahan. Hanya untuk mendelay. Delay. Nanti di situ nanti ada satu gambar. Kalau itu digambar benar, kamu akan terima sama gini. Ada satu data bleach pada tadi ya. Kontrol dikurangi sampel dibagi kontrol kan ada menitnya kan. 5 menit oke. 10 menit oke. Tahu-tahu 1 jam Anda lihat nanti bleachnya langsung turun berarti antioksidannya 3 jam itu. Nah, itu kontrol yang ada. Itu kalau Anda buat beneran itu dia mungkin di 30 menit sudah hilang. Berarti dia dari 30 menit berpanjang-panjang menjadi 3 jam. Nah, disitulah gambar ini ada makna. Jadi kalau tanpa antioksidan gambarnya 30 menit seret, tapi ketika antioksidan ada, sedang main di atas dulu. Tak, 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 lalu lama-lama antioksidan sudah habis kan? Ya nggak apa-apa habis, lalu gambarnya terjadi. Ya, kemudian waktu yang Anda catat adalah 2 jam. Itu sebagai pengantar aja berapa jadi berapa itu antioksidan. Fungsi waktu ya. Nah, nanti pada tema mengolah data itu secara grafik Anda tinggal memainkan anunya di mana aja. Mau AA kan, AA gitu. AA-nya berapa gitu. Antioksidan persen itu. Tahu AA jam keberapa, AA jam keberapa itu bisa. Nanti ketika jamnya kita pakai, Anda akan lihat oh antioksidan ini fungsinya memperpanjang sekian kalinya kalau tanpa antioksidan. Itu boleh sebagai outputnya laporan, gitu ya. Oke, baik. Dari judul ini coba Anda catat dulu keterangan saya ini. Nanti Anda bisa ambil contoh yang fungsi waktu tadi. Catat dulu, saya kasih waktu 1 menit. Oke, kalau ada pertanyaan seputar ini boleh? Izin Pak, Ya, kan untuk yang metode ini kan tadi memang berdasarkan bleaching rate ya Pak. Jadi seberapa fungsi waktu terhadap apa namanya nanti dikorelasikan dengan kekuatan antioksidan kita. ya. Nah, jika seperti itu, apakah jika antioksidannya itu bekerjanya yang tadi Pak, terkait yang pertanyaan Bapak yang sebelumnya itu bekerja di nggak nyampe sebelum nyampe di beta karoten dia memang sudah menghambat itu tuh bisa juga dengan cara ini kah Pak? Ya, jadi gini, bagus pertanyaannya. Sekarang itu bisa kita rekap datanya sebagai berikut gitu ya. Coba lihat ini, AA, coba lihat ya, AA.
Ini kan bisa Anda gambar begini. Aktual di lapangannya kan sebenarnya sederhana. Saya punya fatty acid, tunggu ya. Saya colok. Cek dah ya. Anda punya diaktualkan, mari kita nge-lab ya. Anda punya botol kecil vial gitu ya. Anda isi linoleic acid gitu yang Anda encerkan gitu ya. Pengenceran biasa. Berapa mili jadi atau berapa mol gitu aja. Mol itu sebenarnya bahasa orang mengencerkan. Tahu ya? Jadi ada botol, semua digambar. Botol, ya, botol kecil. Kan ini nanti ujung-ujungannya spektur, jadi nggak usah banyak kan. Diencerkan. Baik. Kemudian Anda punya beta karotin, Anda encerkan. Ya, lalu terjadi homogen solution gitu, warnanya kuning muda. Siap? Baik. Itu satu, botol satu. Botol dua adalah persis itu kau tambahin ekstrak antioksidan, tambahin. Ada 2 botol dulu, minimum itu. Oke, siap. Nah, yang kiri atau yang dibuat awal nanti kita sebut dengan kontrol, itu boleh ya? Iya kan? Kontrol karena tanpa. Baik, kemudian silakan ya duduk di lab menit ke 0, menit ke 0 ya diuji. Ketika kau masukkan ke spektrum Z, apa yang Anda catat? Yaitu apa tadi? Di set 470, 490 itu di set. Anda punya absorban kan ya? Ya, tulis. Ya. Absorbannya saya tulis ya 0,1 tahu ya. Si kanan berapa? Si kanan ya 0,1. Apa sebabnya? Baru 0, baru 1 menit belum reaksi apa-apa lah. 0,1 kurangi 0,1 dibagi 1 itu berapa? Kira-kira 0 ya. Antioksidannya belum ada gitu ya. Ya. Siap? Baik, sekarang 30 menit catat lagi. Kira-kira kalau 30 menit yang berubah apa? Kita harus dua ini. Yang kiri semoga berubah, yang kanan jangan. Itu benar nggak? Oh, Iya kan? Ini kiri itu ya. yang tadi. Jangan. Kalau ini semuanya, ini belum berubah ya nggak apa-apa. Berarti 30 menit reaksi itu belum jadi, belum ada. R titik ini belum jadi di 30 menit. Berarti ini dengan ini sama. Jadi akhirnya antioksidannya belum kelihatan. Belum. Tetap. Baik, itu kalau tulis 30 menit, duduk lagi 30 menit. Tahu-tahu 1 jam gitu ya kita mau. 1 jam itu yang ini tanpa antioksidan ini warnanya ngedrop, boleh nggak? Zeret, zeret. Ini enggak, itu harus dibuat itu. Nah, oke, bisa ya. Ini aja sudah ada tanda dari data. Oh, saya punya antioksidan bandingkan ini dengan mix reaksi ini 1 jam misalnya. Ya. Baik, di sini pun juga kita nggak tahu AA ini. Kalau dilihat ini mungkin 30 menit itu 1 jam. Ini dropnya juga belum banget kan? Karena bleachnya mungkin baru separuh. Tapi misalnya 2 jam itu ini ngedrop banget surut gitu ya. Terus kemudian ini enggak. Nah, berarti ini reaksi ini ngedrop sampai 1 jam ini enggak terus. Lama-lama kalau itu lama-lama kalau ini sudah ini pun akan turun. Apa sebabnya? Ya, antioksidannya setelah fungsi waktu akan kena. Nah, sekarang tinggal mendatanya pakai garis apa? Anda membuat grafiknya kira-kira seperti apa? Grafiknya aja, bisa Anda membayangkan. Ada data ini per 30 menit, per 30 menit ya, coba Anda buat garis. Pendatanya pakai apa? Ini angka kan semua. Membuat grafik. Grafik. Sekarang buat grafik itu selalu vertikal, horizontal. Oke, horizontalnya apa? Horizontalnya adalah fungsi Waktu. waktu titik garis itu bisa 130. Nah, atasnya apa? Atasnya kalau AA Absorban. bisa nggak? Bisa AA. Atasnya Oh, AA gitu ya. AA itu waktu 0 gitu belum kelihatan, lama-lama kelihatan berarti AA-nya ini atau dibalik seper AA atau apa itu nggak bisa tinggal diolah aja. Ketika fungsi waktu antioksidannya tinggi kan kalau orang melihat data itu kan mesti gini naik gitu kan.
Nah, olahan data di sini bisakah ini nanti turun juga boleh kan? Coba lihat ya. Kalau di sininya adalah absorban atau AA, coba Anda angkanya dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Itulah yang mau kita cek, coba diamati. Kecil ke besar. Kecil ke besar atau coba ini misal gini. Eh, Kecil ke besar ini berarti naik ini ting 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 ting. Gitu kan ya? Iya, Ya, iya, Pak. misalnya, baik suatu saat ada data, ngolahnya tergantung equationnya ini ada data yang dia hilangnya itu dari kecil gitu ada, dari tinggi ke rendah ada satu data. Berarti kan sebenarnya reaksi ini sama, hanya ngolah datanya yang berbeda. Sekarang kita anggap kita membuat tadi ada angka, ada AA. Kalau AA berarti kamu harus membuat di sini sudah AA kan, antioksidan activity. Kalau vertikal ini kan paling tinggi 100, setengahnya 50, lalu 25, 75, tik, 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 gitu ya. Coba sekarang diisi dulu aja. Misalnya terkontrol aktivitas antioksidannya, mencarinya itu absorban kan ya. Mana absorban? Terus misalnya equation ini, air control. Misalnya 1 dikurangi sampel, kemudian kontrol, dan sebagainya. Ini minus atau enggak? Atau yang penting ini kuning, ini enggak kuning. Kuning dengan kuning dibagi kuning itu artinya apa? Atau ini tidak begitu kuning, dibagi tidak kuning lagi. Nah, itu sebenarnya kita pakai AA ini boleh, pakai absorban aja sudah boleh. Coba bayangkan aja. Saya akan membuat satu equation satu di sini gini. Bukan AA. Misalnya saya mengejar absorban di berapa? 470 atau 490 ya. Kita set gitu ya. Anda masukkan 470 gitu ya. Vertikalnya adalah 470. Kemudian setelah menit ke berapa, 470 itu berkurang bisa nggak? Ya memang harus berkurang. Di 470, absorbannya berapa? 1. Menurut misal, ini angka itu 1. Ya. Setelah 2 menit tetap 1 ya, nggak apa-apa. Setelah 3 menit, turun. Nah, kalau kontrol, ya, itu artinya apa? Turun nggak? Kalau ada antioksidan, turun nggak? Kan sebenarnya mau kejar itu kan. Ya. Harapannya ini turun atau enggak dan sebagainya. Nah, dari situ Anda buat 2 data. Yuk kita buat coba. Absorban pertama ya apa tadi? Liquid fatty acid ditambah beta karotin kan ada warna kuning kan? Anda masukkan ke ke spektrogram, Anda punya lambda maksimum. Ditulis saja 1 anggap aja. Terus setelah dipanasin 1 jam kuningnya berubah. Nanti kalau kamu masukkan ke spektro, apa yang terjadi? Tadi yang angkanya 1 tadi sudah bukan 1 lagi kan? Karena nembaknya di Ya, 470. Anggap aja jadi 0,6 gitu ya. Berarti Anda di titik 0,6. Di titik dari 1 ketika 1 jam 0,6. Ketika 2 jam menjadi 0,2. Berarti kan turun. Ting, ting, ting. Itu berarti yang tangan kiri saya. Yang berarti linoleic acid plus beta karotin ini ya 1 jam belum 30 terus. Berarti yang benar adalah benar itu reaksi ini jalan beneran 1 jam 2 jam habis ya ya ya. Sekarang kalau ada ini sampingnya yang ada antioksidan bagaimana? Nanti kalau kau cek sama 30 menit dia tetap 1 tadi bisa berubah jadi 0,95 ya turun sedikit bisa turun gitu ya. Nah, kalau nanti dari grafik itu Anda punya 2 garis bagaimana? Yang satu turun gitu ya. Satu lagi ya turun atau lurus juga boleh. Tik 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 itu dalam waktu 2 jam. Yang satu turun yang satu bertahan nih. Gitu ya. Itu
Berarti dari absorban aja, dari angka 1 0,6, belum ada olahan data. Itu sudah melihat adanya satu data. Ingat ya, ini yang ada antioksidannya mempertahankan beta karotin benar. Yang tidak ada beta karotin mengalami bleach ya, ting 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 ting. Nah, jarak gedenya ini sama dengan power of antioksidan. Tahu ya, power. Maka itu bisa saya punya antioksidan yang lain, lalu garisnya nggak lurus tapi turun pelan-pelan, tapi tidak sama dengan yang bleach enggak ya, agak naik sedikit itu. Itu juga ada turun 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 turun. Ya, bisa. Nah, jadi dari data ini kita nggak mengolah data A dulu juga bisa. Kalau mengolah data, mari kita olah. Bagaimana? Ya angka tadi kita masukkan equation dulu, tik tik terus. Ini kok minus ya? Apakah saya balik gitu? Boleh, nggak apa-apa. Tek nanti grafiknya harapannya kita sebenarnya akan naik ini atau apa gitu dengan fungsi waktu atau ya. Nah, itu sebenarnya nanti lihat contoh olahan data ketika blitz itu kemudian entah nanti garis bar atau grafik yang tergantung waktu atau kita attach lagi ya atau advance lagi. Ini tidak saya hitung. Biarkan aja, lalu kita set ke menit berapa ini? 2 jam gitu. Karena 2 jam itu beta karotin habis beneran, antioksidan saya enggak. Nah, nanti kita tidak melihat itu, pokoknya saya hitung 2 jam ada apa yang terjadi. Nah, nanti di situ Anda punya antioksidan itu kalau milih gambar ini tidak hanya satu, benar nggak? Coba lihat. Kan ini bisa lebih dari satu tangan kanan saya itu. Ini tadi kan hanya logika ini ya, ini antioksidan. Sekarang antioksidan Anda variasi. Misalnya botolnya saya buat 4 gini, zret. Tugasnya apa kalau 4 gini? Kalau ini jelas harus ya, ini harus teroksidasi, ini saya buat 4 sampel saya. Baik, kalau sekarang Anda tebak, kalau 4 ini saya isi apa? Apapun boleh. Kalau menurut Anda sebagai seorang desainer, merancang riset, yang antioksidan saya buat 4 ini isinya apa? Silahkan. Apapun boleh. Boleh ini, boleh Miska atau Rika. 4 ini, 4, 6 boleh. Standar ya, Apa? deret standar Pak, dibuat konsentrasinya berbeda-beda. Ya, ini bisa konsentrasi. Boleh ya, betul. Apalagi? Kan ini apapun boleh. Beda sampel boleh nggak? Kalau variasi gugus fungsinya mungkin Pak, boleh Boleh. nggak sih? Ya, berarti banyak variasi gugus fungsi. Jadi ini ya 2 OH, ini 1 OH, 3 OH, jejer gitu ya, betul. Ini tuh siapapun. Ah, yang disebut sampel itu sebenarnya harus begini, harus banyak gini. Ini yang satu harus ambruk. Ambruk itu harus yes, ini tinggal. Yang dibaca itu nanti ini. Karena nanti angka ini selalu dihitung dengan ini. Jatuhnya bagi ini berapa, dibagi ini berapa. Jadi ini harus ngedrop ini, kemudian tidak ngedropnya variasi. Ya, betul. Jadi ini bisa apapun. Kalau saya milihnya misalnya saya mau exploring berbagai tanaman, itu kan begini aja kan. Ini tanaman A, tanaman B, tanaman C, tanaman C. Gitu, nanti oh ini terbaik, atau ini bagus loh, ini enggak. Begitu dari mana? Dari angka yang Anda olah ini. Gitu ya. Nah, itu kalau tadi konsentrasi boleh. Itu penting konsentrasi itu. Bagus itu yang milih konsentrasi. Yang milih gugus fungsi penting juga. Karena apa? Ya, itu sudah mekanisme kalau gugus fungsi. Ini gugus fungsinya hidroksi misalnya. Aromatik ini gugus fungsinya karboksilat misalnya. Ini apa-apa. Nanti kelihatan siapa yang karboksilat bisa tidak begitu aktif dibandingkan dengan fenolik. Berarti maknanya apa? Maknanya mekanisme antioksidan HAT, hidrogen transfer elektron tadi, hidrogen atom transfer, itu berlaku baik di fenolik. Di karboksilat nggak bisa, meskipun punya hidrogen. Saya gitu kan? Boleh. Jadi di tempat ini, titik garis ini, Anda mendesain apapun boleh. Usul tadi baik, gugus fungsi variasi, konsentrasi jelas, penting sekali, tanaman exploring dari tidak tahu jadi tahu boleh. Ada lagi yang mau kita pakai lagi?
Bisa lagi apa? Coba kalau ada ide lagi. Exploring mesti, nanti sampel kita itu bisa banyak sekali, anggap aja tanamannya ada 20. Itu ada di ini pakai ini, nanti ini bagus, ini enggak. Itu dulu, jadi tingkatnya adalah ini lebih baik dari ini lebih. Kata itu ada, oh ini potensial untuk apa? Potensial antioksidan. Karena ini angkanya segini, ini enggak begitu, dan sebagainya. Nah, kalau ini sudah, kemudian masuk yang usul kedua tadi bagus, konsentrasi. Betul. Jadi antioksidan itu berbasis konsentrasi, yes. Bisa bayangkan. Kan kita waktu apply, kerja seret, itu kan antara ini ya tidak itu tidak bisa sekali kerja, Anda ambil kesimpulan, itu nggak bisa. Berarti apa? Ya udah kita tes dulu konsentrasi yang variasi. Paham? Tugas dari kita itu apa konsentrasi? Mencari optimum. Tahu ya kata-kata optimum, bukan maksimum, bukan minimum. Ketika minimum, kita boleh melihat anunya, AA-nya itu rendah. Tapi saya naikkan sedikit, nanti AA-nya jadi tinggi. Nah, di konsentrasi berapakah yang paling optimum itu paling optimum, nggak usah pakai paling. Karena nanti kalau saya naikkan konsentrasinya, AA-nya itu nggak pernah langsung nembus zeret tinggi. Itu nggak mesti, ya udah habis itu stagnasi. Stagnan gitu, belok gini. Atau lurus, setelah naik, lurus. Antioksidan naik, bagus. Habis itu nggak pernah terus tembus itu kan, nggak, mesti belok ini. Nah, ketika belok ini kita bilangnya sudah tidak efektif. Apa sebabnya? AA-nya segitu saja, tapi kebutuhan ini kuantitinya besar. Itu kan nggak terpakai di hitungan. Karena ini namanya analitikal. Maka konsentrasi itu kalau kita pakai penting sekali, itu harus dibuat. Betul ya? Harus dibuat, maka ketemunya di titik tertentu. Itulah sebabnya ada dua, apa namanya, salah arah, Pak ya, salah arah itu. Kita punya antioksidan, suatu saat kita tinjaukan zeret itu tidak punya antioksidan, ya. Mana buktinya? Ini AA-nya rendah sekali. Nah, itu harus koma, mikir. Belum tentu dia tidak punya antioksidan. Apa sebabnya? Konsentrasinya kan saya belum manage, kan. Pekerjaan pertama itu boleh disebut tanda petik trial error. Coba saya kasih sekian zeret, gitu ya. Kalau itu bagus, oke. Kalau enggak, harus diulang. Diulang dalam belajar dari data ini. Ini terlalu rendah, kita tinggikan. Bisa. Nah, sekali kerja rendah ditinggikan itu kalau kerja ini pindah, ini enggak. Kita sekali aja kata rendah tinggikan ada serial of konsentrasi itu sebenarnya saya nggak mau ini, saya maunya ini gitu ya. Betul. Jadi satu kerja saya sudah punya ini terlalu rendah. Ini bagus ya, kelak di sekitar sini. Ya, itu tadi. Jadi kalau saya, pekerjaan saya, tangan saya hanya satu ini, konsentrasi. Ini apa tadi? Kontrolnya, lalu ini tidak ada semua zeret, itu bukan berarti antioksidannya nggak ada. Tapi saya konsentrasi yang ini belum cocok, masa kasih sampingnya. Maka serial seperti ini otomatis satu paket namanya serial of concentration itu harus. Ya. Oke, nomor dua sudah, nomor satu variation jenis itu tidak boleh konsentrasi, nggak bisa. Apa sebabnya? Kalau Anda punya tanaman misalnya suruh exploring of apa dan dikasih konsentrasi yang banyak bagaimana? Oh, terlalu rumit, terlalu ruwet. Kita pakai pasang konsentrasi yang stabil dulu. Semua ada gitu ya. Tinggal nanti dinaik turunkan. Tahu ya? Bisa. Jadi di sini antara variasi dan konsentrasi itu harus dibuat bisa supaya efektif dalam lab. Efektif dalam lab. Kalau kamu ada 10 tanaman, konsentrasinya per tanaman aja sudah 6, itu kan 60 gitu, menurut saya nggak efektif. Karena ini nanti berlaku terus kok. Kerja ini nanti lanjutkan lagi yang efektif kita pecah lagi dan sebagainya. Jadi bertahap. Tidak sekali kerja langsung kesimpulan, nggak. Bertahap sampai sini, varian. Bertahap sampai konsentrasi. Tahap ketiga apa? Tahap ketiga boleh nanti dari sini kita punya tadi misalnya secara natural product kan ini punya struktur kan ya. Itu antara gugus fungsi boleh Anda fungsikan. Bisa.
Kata-kata gugus fungsi ini saya lebih cenderung begini. Kan ini belum sampai PSM 100%. Ini seakan-akan pengelompokan boleh. Namanya fractionation. Vaksinasi itu terjadi karena gugus fungsi, benar nggak? Ya, vaksinasi terjadi karena gugus fungsi. Siapa yang fraksinya ini, gugus fungsinya ini, fraksinya itu, gugus fungsinya itu. Itu kan ya? Maka vaksinasi itu kalau kita lihat itu biasanya memisahkan apa? Yaitu sesuai dengan solubilitas solvennya. Solubilitas solvennya. Sesuai dengan solven lalu solubility-nya dicocokkan. Bisa? Iya, coba lihat. Eh, solven itu adalah organik biasa, tidak bergugus fungsi sampai bergugus fungsi. Itu dari si solven. Nanti sampel itu ya sama aja. Gambar kimia cocok dengan solvennya enggak. Cocokin namanya light dissolve light. Kalau cocok dengan ini, cocok dengan ini, kan muncul dari sini ya kan. Saya punya ekstrak penuh, cocoknya di heksan. Tahu kan kata-kata solvent heksan sama dengan gugus fungsinya apa? Lalu saya punya solvent metanol atau etanol atau apa, gugus fungsinya apa? Nah, nanti kalau ada senyawa satu campuran, ada yang ke sini, namanya apa? Like dissolve like-nya sesuai ini. Otomatis ini udah gugus fungsi. Gugus fungsi secara per grup, ingat ya, per grup. Nggak apa-apa, harus sampai situ. Oke, sekarang kalau gugus fungsinya senyawa natural product jatuhnya di heksan, gugus fungsinya apa? Dicari-cari ini non gugus fungsi. Ini alifatik biasa atau ini alkana gitu aja, alkana. Alkana itu termasuk tadi triterpen atau apa yang tanpa gula itu alkana, karnya panjang gitu. Kata rangkap ya nggak apa-apa, tapi OH-nya nggak begitu mendominasi. Ya, nanti yang di tengah atau yang mulai polar gitu Anda bicara gugus fungsi. Jadi gugus fungsi itu antara ini sama ini dulu aja. Nah, nanti kalau didetailkan sesama ini, si gugus fungsi 2, 3, dan sebagainya, itu bisa pisah lagi, bisa. Ya. Oke, itu variasinya. Coba mungkin ada pertanyaan atau Anda bisa menambahkan tambahan kata-kata ini tadi. Nah, betul, gugus fungsi, konsentrasi, sama eksplorasi. Jadi berbagai jenis tanaman. Karena ini namanya riset, bukan uji. Ini bukan. Seperti itu, dan di balik ini ada siapa. Gitu. Di balik itu, di balik kimia ini ada gambar apa tadi. Ada struktur. Ya, ada Eh, pertanyaan? itu Silakan. berarti yang ketiga tadi Hmm. variasi eksplorasi pelarut berarti apa? Eksplorasi itu berarti ini jenis tanaman, paham ya? Jenis tanaman. Oh, Jadi anggap aja ada serial tanaman spice gitu, bumbu gitu ya. Anggap aja ini lengkuas, ini jahe, ini itu kan akan itu kekayaan bahan alam ya. Ini jahe, lengkuas, apa, itu namanya variasi tanaman. Di balik itu ada kimianya nanti gitu ya. Kalau ini mau variasi, betul. Apalagi? kalau untuk variasi perlakuannya Pak, misalkan ada yang dimaserasi, terus ada yang Mm-mm. itu Nah itu kan, ya kalau maserasi itu Anda bicara itu tak terasa itu ya, vaksinasi itu mau menuju gugus fungsi, mau menuju, tahu ya. Jadi fraksi heksan, fraksi etil asetat, misalnya bilang 3 aja, heksan, wakil dari solven heksan, etil asetat, wakil dari solven apa semipolar, nanti fraksi metanol atau etanol, fraksi dari polar. Udah itu aja, betul. Maserasi ada di sini. Kalau maserasi dengan heksan ya namanya apa? Maserasi dengan etil asetat namanya apa? Maserasi dengan metanol namanya apa? Oke, jadi maserasi hanya tools-nya ya. Tapi di balik itu sudah ada ketemu. Oh ini kamu punya apa? Punya apa secara grup ya. Lebih dari satu nggak apa-apa senyawa. Tapi gugus fungsinya kurang lebih sudah terpisah satu sama lain. Oke, ada lagi? Kayak mungkin ada satu lagi advance-nya begini, advance-nya.
Ini mungkin bukan bagian dari, ini bagian dari development of apa, kalau misalnya industrial. Eh, Industrial itu seperti medicinal chemistry ya. Medicinal chemistry itu apa sih? Satu bidang farmasi saya memberi kuliah itu di universitas lain. Struktur itu bisa kita rubah, gugus fungsinya, tahu ya? Rubah, rubah, tahu. Apa sebabnya? Itu punya core begini. Saya punya gambar kimia begini. Itu ada 2OH misalnya apa gitu. Ini bagus. Kemudian ini menjadi starting material untuk saya utak-utik supaya lebih bagus lagi. Kalau lebih bagus lagi, ya tetap ini, tapi lebih bagus lagi. Nah, lebih bagusnya apa ya? Kita akan bikin entah ini saya tempelin apa. Itu sebenarnya hanya mau reaksi esterifikasi kah? Misalnya ini mau dibuat reaksi apa namanya lainnya? Mau dibuat alkena itu berarti mau dibuat reaksi itu kan 3 adisi, dan substitusi, lalu apa? Eliminasi itu bisa. Bisa saya eliminasi, bisa saya pengen membuat gambar ini ada alkenanya di sini. Nanti ini saya copot gitu ya. Dan sebagainya. Nah, itu namanya sudah gugus fungsi yang detail. Ada satu alkena nambah. Apa sebabnya? Nanti di dunia riset advance itu cerita panjang. Itu sebenarnya atau bahan obat yang jadi itu hanya merubah begini. Dulu saya punya gambar apa, sekarang saya tambahin alken satu aja efeknya udah panjang. Saya merubah hidroksinya menjadi aldehid gitu ya. OH jadi aldehid itu udah panjang efeknya. Jadi dari situ saya itu punya OH saya jadikan aldehid aja supaya lebih aktif atau dibalik dulu aldehid nggak begitu saya reduksi jadi alkohol aja itu udah satu titik yang akan menjadi poinnya medicinal chemistry. Ini poin ini kita sebut dengan mencari membedakan gugus fungsi itu bisa. Ya, ada lagi atau ada lagi yang mau kita inginkan selain yang kita omongkan ini. Baik, itu dari sisi varian sampel ya. Jadi topik kita ada di sana. Ininya adalah alatnya. Kalau alat itu sudah, pengolahan data bisa variasi. Saya minta coba minggu depan, kalau ada topik ini yang olahan data, Anda saya suruh minta coba download. Saya mau minta olahan datanya aja. Ada beta karotin apa, terus dia mengolah datanya seperti apa. Dicari aja nanti mungkin banyak dipilih yang ada 1 atau 2 yang saya kepengen diskusi. Coba dicatat, Anda saya minta menyiapkan diri untuk cari olah data seperti ini, atau toolsnya, metodenya pakai beta carotin bleaching, olah datanya seperti apa yang para itu pilih sendiri. Itu aja ya. Nanti minggu depan kita mau cek. Sebelumnya kau kirim ke saya dulu 2 hari sebelumnya, gitu ya. Mungkin minggu depan Selasa atau Senin itu. Nanti kita cek, kita amati. Anda boleh berbeda dari 3 itu 4, kita tetap. Oh ini ada yang ngolahnya begini, ada yang sederhana, ada yang sudah complicated atau diolah jadi apa gitu. Kita itu hanya ingin begini, mengolah data yang sedemikian rupa komunikatif, tapi di balik itu sebenarnya ada olahan dulu di depannya supaya kayak orang membuat begini. Kalau kamu kuliah mikrobiologi itu membuat banyaknya sel itu bagaimana? Kalau tidak salah di buku itu ada diolah dulu datanya supaya nanti keluarlah suatu data yang tulisannya misalnya kalau di mikrobiologi itu udah ada log sekian gitu kan, nggak pernah angka kan, angkanya hasil log gitu. Apa sebabnya kira-kira? Kalau mikroba itu saya lihat ini gitu jumlah selnya atau apa jumlah apa apa itu kelompoknya koloni gitu pakai log gitu. Nanti yang ditulis hanya lognya. Apa sebabnya? Misalnya begitu. Coba kalau saya tanya diskusi aja. Kalau orang ngurusin mikroba itu grafik-grafik itu kalau mau garis ya turun naik itu enggak. Itu yang dikejar di sini adalah log, logaritma. Karena apa? Itu diolah dulu namanya. Diolah dulu supaya grafiknya baik, enak dibaca.
Nah, anggap aja kamu yang mengolah. Kalau mikroba itu mesti ada lognya. Karena apa? Gampang. Apa? Ada yang bisa? Misalnya gini, pertumbuhan sel, pertumbuhan mikroba gitu aja. Atau sel. Itu fungsi waktu misalnya. Mikroba itu tumbuhnya berapa? 24 jam gitu. Ting, ting ini 24, misal 1 jam 24. Grafiknya itu ada titik-titik ini misalnya. Nah, si si vertikal ini adalah saya temukan seringnya log gitu ya, log, LOG apa gitu. Apa itu artinya log? Kalau tidak di log apa gitu. Oke, dicoba aja menjawab. Cepat, masuk susah. Enggak susah ini. Apa soal? Log itu artinya apa? Gini, log itu contohnya matematik log itu, misal 100 itu sebenarnya kalau di kimia, di matematik log berapa gitu ada nggak? 100 itu 10 log 10 2 gitu ya, atau coba dicek sebentar. Kalau 1 juta, Supaya mudah grafiknya nggak sih Pak? Kan misalnya 100 gitu kan bisa kalau di login kan jadi cuma 2 gitu. Terus nanti 1000 misalnya di login jadi 3. Jadi supaya grafiknya lebih sederhana. iya, jadi kata-kata 1 jutanya itu kita rubah menjadi angka kecil. Itu maknanya gitu. Maka pakai logika Kecil. log gitu ya. Jadi log itu sama dengan pangkat. Maka membuat grafik yang tingginya 10 juta itu nggak ada. Itu coba Pak. 1 juta itu nggak ada. Kan dari mana 1 sampai juta? Nah, tapi 1 juta saya ganti 6 boleh nggak? 10 pangkat 6. Betul. 1000 10 pangkat 3. Saya kan gitu. Ya, nah, nanti olahan seperti itu ada. Di sini juga ada nanti misalnya gambar ini, misalnya AA ini agak saya coba. Ini nanti kalau digambar beneran, atau Anda nanti cek tulisan ini ya. Di ref nomor berapa, kalau ini kemudian Anda gambarkan bisa, coba Anda download, Anda save dulu. Antara AA-nya ini munculnya apa? Grafiknya. Tapi grafik itu apapun boleh, mau tinggi rendah boleh, dari rendah tinggi. Yang penting apa nah, konversinya itu benar aja nggak masalah. Benar, lalu umum orang membuat grafik umum. Umum itu orang buat grafik kan istilahnya dari rendah ke tinggi itu orang, oh ya semakin ini semakin. Kalau dari tinggi ke rendah itu agak aneh, tapi tetap benar juga. Oh ini semakin apa? Ini dari tinggi semakin. Itu bisa diolah kok, dari tinggi ke rendah dibuat tinggi, rendah ke tinggi juga boleh, tinggal di apa-apain gitu ya. Nah, kata-kata di apa-apa ini namanya dimodif sedemikian rupa supaya penampilannya baik. Seperti tadi kata-kata log tadi. Betul ya? Baik, mungkin keywordnya adalah Anda mencari olahan data seperti ini. Minimum misalnya ini ada tulisan dari ref nomor berapa, nanti kalau kau klik kamu bisa membaca, kita masuk. Oke aja, bagus. Oke, demikian olahan data, itu bagian dari penting untuk kita maknai karena kita melihat olahan data itu kalau kita sebagai kita membaca itu memudahkan untuk orang lain atau pihak lain tertarik atas tulisan ini karena memahami apa yang kita siapkan. Memahami itu gambarnya rapi, naik turun, ini korelasinya jelas gitu kan. Kalau sudah begitu nanti saintifiknya juga berbasis pengetahuan yang benar, tidak salah. Baik, sekarang mungkin 15 menit terakhir dari beta karotin tadi ada, ini masih bawahnya kan ya? Mungkin adakah yang menarik yang harus kita pahami dari kata-kata ini yang beta karotin ini? Coba dibaca. Atau Anda punya pertanyaan apa? Izin Pak, konfirmasi lagi yang tadi ilustrasi ini Pak, misalnya tadi kita pengujian senyawa, terus grafiknya itu kan T versus yang AA. Nah, terus misalnya secara kontrol kita tuh udah sesuai nih Pak, misalnya dari atas kan, terus dengan fungsi waktu dia nanti akan menurun gitu kan, normalnya begitu ya Pak.
Ya, Nah, misalnya sampel kita itu ternyata sampai sekian jam yang kita tentukan dia tuh lurus terus, apakah itu tuh artinya antioksidan kita tuh bekerja di fatty acid ya, sehingga beta karotennya nggak sampai kenapa-kenapa gitu, Pak? betul. Ya gitu aja. Jadi Oh, waktu jadi mau beta oh, karotnya nggak kena apa-apa karena fatty acidnya sudah saya cut antioksidan. Betul. oh, Jadi saya tidak jadi bisa mengkonfirmasi reaksinya, tapi saya yakin beta karotinnya nggak tersentuh sama sekali. Berarti sampel saya bisa menutup fatty acid gitu. Betul. Benar nggak? misalnya Pak, kejadian nih dari beberapa sampel yang mau dibandingkan, ternyata Hmm. lurus semua, berarti kita perlu tambahan metode apa ya? Baik, Karena kan itu nggak bisa kelihatan. coba diulang pertanyaan yang sama dan Misalnya diulang. kita membandingkan beberapa sampel, ternyata Hmm. dia apa namanya lurus semua, berarti kan dia bekerjanya belum sampai ke beta karoten semua. Berarti Ya, kita perlu tambahan gitu kan ya, Pak? baik gini, bagus pertanyaannya. Kita punya 4 sampel atau gini kok sama semua gitu ya. Baik, Iya. ini menarik. Bagaimana Anda mau mensolusikan bahwa 4 ini ada perbedaan gitu ya? Pertanyaan saya begini, Anda bilang 4 ini ada antioksidan semua, ada ya? Iya. Ada. 4 itu ada semua ya, tapi nggak ada bedanya gitu kan ya, benar nggak? Iya, misalnya kita Ya, oke, betul. memvariasikan yang fraksi tadi, Pak. Mm-mm. Coba diulang, 4 fraksi, bagaimana? 4 fraksi, dan ketika kita dengan metode bleaching ini, dia garis di grafik yang T Mm-mm. versus AA itu dia lurus terus. Jadi nggak, berarti kan keempat-empatnya ini sudah bekerja Bisa? apa namanya melawan radikal itu Mm-mm. di fatty acid kan, belum nyampe ke beta Iya. karoten. Dengan begitu, misal kejadian seperti itu, berarti kita harus menambah metode lain kan ya Pak ya, nggak bisa dengan yang ini kan. Oke, baik. Pertanyaan baik. Tapi saya usul, nanti yang lain boleh. Tidak usah pindah lain, tapi ini dimodif bisa nggak? Supaya 4-4-nya ini nanti ada perbedaan. Dimodif itu cara mikirnya, cara preparation-nya. Ya. Ini kan pengandaian. Kalau 4-4-nya itu tidak ada perbedaan, nomor 1 datanya adalah ini ada antioksidan semua. Gitu kan ya? Benar nggak? Ya, iya. Ya, tapi saya tidak bisa membedakan mana yang lebih baik, mana yang kurang. Gitu kan ya? Benar nggak? Iya. Ya, baik. Berarti Anda sekarang harus main, jangan pindah ke metode lain ya. Main di apa? Main di konsentrasi. Coba lihat. Ketika Anda melaksanakan ini, Anda sudah melaksanakan konsentrasi yang di titik tertentu X. Anggap aja ini Pak, ini saya pakai 10% atau 1% atau 100 ppm, misal gitu ya. Misal. Nah, angka itu kemudian Anda harus goyang 100 ini. Ini 100 punya aktivitas semua. Apa kesimpulannya? Kita dapat kesimpulannya kecil. Oh, ini semuanya antioksidan. Sebaiknya bagaimana supaya 4 ini mengalami perbedaan nanti sehingga saya dapat data lebih. Data ini sudah dianggap bagus ya, sukses. Data advance-nya apa? Anda menurunkan atau menaikkan. Anda pilih yang mana konsentrasinya? Saya pakai konsentrasi aja. Pilih aja, cepat. Menurunkan. Menurunkan, Menurunkan. baik. Iya, menurunkan. Ini kalau diturunkan, mesti ada yang kelihatan melemah, ada yang sisa, atau masih bertahan, ada yang hilang misalnya gitu. Disitulah titik Anda bisa membuat advance. Saya punya ekstrak, saya punya vaksinasi, masih antioksidan, lalu tanya fraksi yang mana, saya nggak tahu gitu. Nah, supaya tahu, Anda turunkan atau Anda manage konsentrasinya, mesti dia akan berbeda. Nah, nanti dari perbedaan itu Anda punya data baru. Oke, bagus. Ada lagi? Makasih Pak. Ya, dari konsentrasi itu bagian dari tools kita membuat data itu kelihatan. Tahu ya? Betul. Konsentrasi eh, penting sekali. Yes, yes. Jadi baik semua 4 itu menurut saya kita kehilangan informasi boleh. Saya punya antioksidan 4 tapi nggak tahu bedanya. Ya, Anda harus membuat satu step lagi, disebar lagi, diturunkan. Diturunkan itu mestilah, saya yakin. Karena nanti akan ada beda struktur, akan ada beda karakter. Nanti turunnya ini
sesuai dengan konsentrasi, dia akan berpenampilan lain. Ada yang bertahan misalnya, ada yang drop, ada di situ. Anda melihat ketika itu drop, tetap Anda lihat, kalau semua adalah antioksidan, tetapi kamu B yang terbaik, misalnya A, kamu berkurang separuhnya, itu bisa. Tapi semuanya sudah antioksidan, karena Anda sudah melihat tadi katanya empat-empatnya ini sama semua. Boleh. Akhirnya kesimpulannya apa? Jadi satu step ini tidak bisa kita ambil kesimpulan yang banyak. Mungkin step ini seret kualitatif namanya. Apa? Antioksidan yes semua, lalu Anda kerja kuantitatif, kita pisah ini. Ketika kita turunkan ini mesti ada perbedaan. 4 ini. Mesti itu ada. Sampai hilang pun boleh kalau turunkan sampai tidak ada. Ketika ini kalau turunkan tidak ada antioksidan, jangan kesimpulannya tidak ada antioksidan ya. Kesimpulannya yang tadi semuanya ada antioksidan. Tetap bukan yang ini. Ini hanya untuk melihat di mana bedanya satu dengan yang lain. Nah, jadi kesimpulannya tetap antioksidan. Ingat ya. Oke. Baik, cukup tidak ada pertanyaan. Mungkin yang ini kita selesaikan. Saya minta Anda nanti, saya minta contoh aja. Olah data ini Anda persatu persatu, kalau Anda punya 4 file dikirimkan ke saya juga boleh. Kita akan olah datanya ada modelnya. Apakah dia mengakukan AA atau membuat cara hitung yang lain, nggak masalah, ingat ya. Tapi prinsipnya hanya itu. Bagus. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup hari ini sesuai pas jam 3, kita lanjutkan minggu depan. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Kita ketemu. Baik, terima kasih Ya. Pak. Baik, kita selesai. Ya. Kasih, Pak. Ya.